NPM 2010 311-163, kelas 2B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pancasila. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Bambang Suteja SHMSI. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia. Di sini saya izin untuk bertanya terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih di Lutfi ya. Dalam hal ini saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Pak Supriyono, terkait di lingkungan yaitu sebagai Ketua RW 09 Tunas Pendidikan Jambi di Kalulu, Kecamatan Kecamatan Timur, Kabupaten Karawang. Namun perlu diketahui memang saya dalam hal ini untuk menjadi Ketua RW juga SK-nya itu baru bulan Mei, jadi bulan Mei kemarin ya, awal bulan itu. Alhamdulillah terkait dengan pertanyaan lagi terkait dengan pengamalan Pancasila, katakanlah di lingkungan dari 09 ini ya banyak sekali, karena memang di lingkungan dari 09 ini tentunya juga banyak kegiatan dari segi keagamaan. Untuk bapak-bapaknya juga setiap pada subuh minggu pagi itu ada kajian pada subuh, kemudian itu diikuti oleh jamaah Masjid Iman. Untuk ibu-ibunya mungkin pas masih sahih, pas hari Sabtunya biasanya juga diikuti pengajian yang narasumbernya ataupun kegurunya juga dari dalam juga dalam hal ini. Terus untuk kegiatan kemasyarakatan tentunya juga setelah kita memperkuat jasmani rohaninya dengan pengajian dan lain sebagainya, tentunya juga ada kegiatan jasmaninya. Untuk kegiatan jasmani yaitu untuk setiap hari Minggu pagi di lingkungan RW 09 mengadakan katakanlah senam pagi bersama, yaitu kajian keluarga yang ada di Perumnas Pendidikan Jambi ini. Kalau terkait dengan kegiatan lingkungan, memang sudah dihimbau, katakanlah sudah menjadi kebiasaan bahwa untuk setiap pengusaha RT bisa memfasilitasi, bisa menghimbau untuk kegiatan kerja bakti di lingkungan masing-masing, apalagi terkait dengan saat ini di lingkungan katakanlah Perumnas Pendidikan Jambi kali ini adanya dengan wabah DBD dan lain sebagainya itu, makanya untuk kegiatan kerja bakti di lingkungan RT ataupun di cukupnya di kerja bakti masa di RW 09 selalu dilaksanakan. Sebenarnya apakah misalkan ada kegiatan selanjutnya akan dimusyawarahkan dulu? Ya, jadi gini, untuk kegiatan musyawarah biasanya kami acuannya juga dari desa Sukawilu. Namun dari desa Sukawilu juga ada kepanjangan tangannya, yaitu dari Dusun 4, Kepala Dusun 4, yaitu Bapak Mutijo yang ada di Blok S. Beliau ini membawahi RW-RW yang ada di lingkungan Perumnas Pendidikan Jambi ini, khususnya di Dusun 4. Nah, untuk kegiatan rapat RT/RW yang ada di lingkungan Blok A, memang selalu kami agendakan. Dalam hal ini juga untuk selalu koordinasi, apalagi saat ini masih katakanlah masih dalam rangka pembenahan input data. Jadi data yang ada di desa Sukabumi saat ini karena masa transisi dari kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru, sehingga ada input data yang baru dari warga desa Sukabumi termasuk yang ada di Perumnas Pendidikan Jambi ini. Tentunya kalau untuk kegiatan-kegiatan rapat RT/RW kami selalu mengondisikan bila mana ada hal-hal yang urgent, tapi berkalanya mungkin sebulan sekali, Namun bila mana ada hal-hal yang sangat penting, ya kita menyesuaikan untuk segera rapat. Persatuan Indonesia, apakah seluruh masyarakat ikut mendukung dalam kegiatan dan semua kegiatan yang dilakukan oleh negara? Alhamdulillah. Jadi begini ya adik Lutfi, untuk katakanlah untuk masalah sila ketiga yaitu Pancasila untuk persatuan Indonesia, alhamdulillah kalau di lingkungan dari Undang ini banyak sekali contohnya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di tingkat RT dan RW. Begitu katakanlah ada
perintah ataupun adalah mungkin suatu informasi dari tingkat RW bahwa kita akan mengadakan mungkin sesuatu kerja bakti ataupun gotong royong dan sebagainya. Nah, mereka dengan sukarela katakanlah untuk kekompakannya, kesatuannya mereka akan hadir untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang terpenting juga misalnya ada di masyarakat ada suatu musibah mungkin kematian dan lain sebagainya. Ini dengan dikomando satu wadah yang namanya dari katakanlah mungkin melalui kifayah, katakanlah seksi kifayah. Nah begitu ada informasi dari katakanlah yang tentang musibah ini, insya Allah dari warga yang ada di lingkungan UPH ini akan serta-merta untuk membantu tentang musibah tersebut, baik dari segi pemakaman sampai selesai lah dari awal perawalan jenazah sampai pemakaman sampai selesai. Itu tentunya dalam hal ini dilaksanakan oleh warga RT masing-masing dalam arti yang berkaitan dengan musibah tersebut, sehingga itulah pun persatuan yang ada di UPH ini baik kompak. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pak RW ketika memimpin masyarakat? Ya, baik, Rizky, terkait dengan kendala masyarakat, jadi memang terkadang selaku RW tentunya kan menjadi katakanlah komandannya lah, pelopornya untuk segera sesuatu yang ada di lingkungan termasuk warga. Nah, terkait dengan warga, ada yang dalam hal ini katakanlah ada yang disiplin dalam hal lingkungan, ada juga dalam hal administratif ataupun katakanlah perbaikan kita dan sebagainya. Kalau kendala ada saja, ya terutama bagi warga-warga yang mungkin ada juga yang merasa cuek. Jadi seolah-olah masa bodoh itu ada juga. Namun tentunya bagi warga yang sudah baik itu banyak yang katakanlah dia antusias dalam hal ini terkait dengan kegiatan di KRW-an. Namun bagi orang-orang yang katakanlah agak sulit, katakanlah mungkin agak membantah sedikit dalam hal-hal ini, tentunya kami pun punya trik tertentu untuk mengajak biar bagaimanapun itu warga yang harus diajak, ya mungkin harus dibina baik-baik, harus diberi pengertian supaya bagaimana posisi sebagai warga yang baik terhadap lingkungan. Pak RW, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah dijelaskan yang telah diberitahukan kepada saya bermanfaat untuk orang-orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DTV yang telah hadir di lingkungan yang bermanfaat. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tadi bisa membantu dalam kegiatan belajar, dan mudah-mudahan menjadi semakin sukses tentunya dan menjadi pemimpin untuk Indonesia lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, saya Diana Rosana dari di sini saya ingin saja terkait penerapan nilai Pancasila dan kebijakan masyarakat. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Nama saya Yahya. Kalau siswa sih biasa panggil saya sebagai pengajar atau guru. Terkait sila pertama Pancasila, bagaimana aplikasi dan kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan di sekolah? Untuk di sekolah Bapak sendiri, kita biasakan setiap sebelum belajar ya siswa berdoa dulu untuk dia belajarnya lebih konsentrasi. Nanti untuk yang lainnya bahwa KBM di kita pun dikosongkan di setiap waktu-waktu sholat sehingga siswa bisa istirahat dulu dan sekaligus untuk melaksanakan ibadah. Menurut Bapak sebagai seorang guru, apakah selalu dilakukan musyawarah dalam melaksanakan kegiatan di sekolah? Di sekolah kita untuk khususnya pelaksanaan musyawarah itu sebetulnya setiap hari kita mengadakan meeting untuk musyawarahnya untuk setiap pengajar yang akan mengajar di kelas, atau setidaknya sedikitnya ya setiap minggu kita mengadakan rapat pengajar sebagai aplikasi dari musyawarah itu sendiri.
Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bapak sebagai seorang guru ketika membimbing para siswa? Untuk kendala sih sebetulnya banyak, yang mungkin yang umumnya ya namanya siswa ya pasti ada yang tidak disiplin untuk belajar. Pada saat belajar mereka ribut mengganggu konsentrasi siswa yang lain, atau mungkin juga tidak disiplin dalam waktu datang saat belajar, ada yang telat dan lain-lain. Nah, itu mungkin adalah beberapa yang merupakan kendala di saat kegiatan belajar mereka. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan penyampaian yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga yang telah Bapak berikan informasinya berguna untuk kami semua. Ya, terima kasih juga sama-sama. Semoga yang Bapak saya berikan informasi kepada dia bisa bermanfaat juga. Oke. Demikian wawancara saya Lutfian Hasanah dengan Ketua RW Rumnas Demitul Jambe Blok H yang bernama Pak Agus Supriyono dan juga Pak Guru Yan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah pandangan bangsa dan sebagai dasar negara Indonesia, serta Pancasila juga merupakan sumber pedoman bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas dan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah hingga tingkat lingkungan rukun warga. Pancasila sebagai dasar negara mendasarkan diri pada hakikat dan nilai-nilai kemanusiaan, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok kemanusiaan yang beradab. Sebagai basis moralitas, semua masyarakat perlu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan akhirnya agar benar-benar negara dapat meletakkan fungsi yang sebenarnya pada suatu negara hukum dan bukan hanya menjadikan suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak wawancara ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.